Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, insya Allah takut sama Allah, mau ngelakuin hal-hal zolim dijaga sama Allah. Boleh gak? Gak usah debat doang. Kan muslim semua tuh calon-calonnya. Ngaji. Pintar ngaji dan pintar baca Al-Quran itu tidak menjadi jaminan bahwa nanti ia akan bijaksana, akan amanah, dan juga memikirkan rakyat. Malahan sifatnya itu bisa jauh lebih mengerikan dari orang yang tak bisa baca Al-Quran dan juga pintar ngaji. Salam saudaraku, pemilu sudah dekat dan pada tanggal 14 Februari nanti kita akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini. Saran saya, pilihlah calon presiden berdasarkan hati nurani saudara dan juga analisa yang baik terhadap setiap gagasan-gagasan program yang sejauh ini sudah disampaikan. Ingat ya, pemilu bukan sekedar untuk memilih yang terbaik, tetapi juga memilih agar yang terburuk itu tidak berkuasa. Jadi mari gunakan hak suara kita, jangan sampai golput agar suara kita tidak dimanipulasi untuk kecurangan. Nah, bicara tentang pemilu yang sudah dekat, baru-baru ini ada video yang sedang viral yang disampaikan oleh seorang artis perempuan, namanya adalah Kartika Putri. Dia ini merupakan istri dari seorang Habib, nama suaminya adalah Habib Usman, dan kabarnya Habib Usman ini sudah menikah sebanyak 3 kali. Dan Kartika Putri adalah istri ketiga dari Habib ini setelah berpisah dengan 2 istri sebelumnya. Makanya nggak heran kalau Kartika Putri ini pernah dikabarkan sebagai seorang pelakor oleh salah satu media online. Ya, tapi kita nggak mau bahas itu karena ini urusan rumah tangga mereka. Karena yang mau kita bahas adalah video berikut ini. Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, insya Allah takut sama Allah, mau ngelakuin hal-hal zolim dijaga sama Allah. Boleh gak? Gak usah debat doang. Kan muslim semua tuh calon-calonnya. Ngaji. Boleh gak? Ini saya kalau bersuara begini denger gak kira-kira? Siapa gua? Mak-mak doang. Ya pengen aja gitu. Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam. Itu baru pemimpin. Juga kita nyuruh ngaji karena semua calonnya itu muslim. Tujuannya minimal kan berpegangan dengan satu agama nih. Kan gua kagak nyuruh orang yang non muslim ngaji. Nah apa sih kalian dangkal-dangkal amat otaknya? Ih sebel nih. Hati-hati, jangan sombong, ntar jangan-jangan otak mbaknya yang dangkal. Capres yang bisa ngaji dan suaranya merdu itu yang akan dipilih. Jadi menurut Kartika Putri, orang yang bisa baca Al-Quran, insya Allah hatinya bijaksana, amanah, hatinya lembut dan gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, dan takut sama Allah. Jadi minimal bisa ngaji, jangan cuma debat doang, katanya Kartika Putri. Jadi begini ya Mbak, pertama kita ini mau memilih calon presiden untuk negara Indonesia yang masyarakatnya itu majemuk, bukan hanya beragama Islam doang. Kalau mau memilih ketua MUI atau mungkin lembaga-lembaga keagamaan yang berbau Islam, ya silakan kalau kriterianya itu bisa ngaji dan baca Quran. Sedangkan presiden, meskipun semua calon presiden kita adalah seorang muslim, pintar ngaji dan pintar baca Al-Quran itu tidak menjadi jaminan bahwa nanti ia akan bijaksana, akan amanah, dan juga memikirkan rakyat. Jangan tertipu dengan tampilan-tampilan agama seperti itu, karena faktanya dulu kita punya menteri agama di periode tahun 2001-2004, namanya Said Akil Husin. Dia ini malah terciduk korupsi dana haji. Lalu tahun 2011-2012 ada lagi tuh di Kementerian Agama yang korupsi dana pengadaan Quran dan laboratorium madrasah. Lanjut di periode 2009 sampai 2014, kasus lagi tuh Menteri Agama yaitu Surya Dharma Ali yang korupsi dana haji dan dana operasional menteri. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang awam di agama Islam. Mereka ini terpelajar dan juga terdidik di agama Islam. Pengetahuan agama mereka juga luar biasa, tapi faktanya justru mereka-mereka inilah yang melakukan korupsi. Apalagi kalau kita melihat sekarang ya, banyak guru-guru ngaji di pesantren yang pintar ngaji, pintar baca Al-Quran,
tapi justru meruda paksa para santri-santrinya dan kasus ini sangat sering sekali terjadi. Jadi intinya, tidak ada jaminan kalau orang yang pintar ngaji dan juga pintar baca Al-Quran itu akan menjadi bijaksana, menjadi amanah dan peduli kepada rakyatnya, serta takut akan Allah. Malahan sifatnya itu bisa jauh lebih mengerikan dari orang yang tak bisa baca Al-Quran dan juga pintar ngaji. Jadi mari kita berpikir kritis dan juga cerdas. Jangan lihat pemimpin hanya berdasarkan tampilan agamanya, tapi lihatlah dia dari buah-buah perbuatannya, yaitu yang mencakup karakter, mencakup integritas, dan cara dia mengayomi masyarakat. Sebagai penutup, mungkin pesan dari Bunda Korla sebagai seorang muslim berikut ini bisa menjadi counter dari statementnya Kartika Putri. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baca Al-Quran, suaranya bagus, udah pasti. Udah pastilah kalau orang sering baca Al-Quran, udah pasti. Banyak kiai-kiai bisa baca Al-Quran. Tapi banyak juga kan yang nggak bener, ya kan? Banyak kan kiai-kiai guru-guru pesantren itu paham Al-Quran semua itu, paham hadis. Tapi pernah terjadi kan? Ya kan? Membobolin anak muridnya sendiri. Jadi jangan sok merasa, oh orang kalau udah bisa baca Al-Quran udah pasti bagus. Matamu memandang sebelah mata. Belajarlah melihat orang itu bukan dari ibadahnya. Belajar ngelihat orang itu dari perilakunya sehari-hari. Bukan karena penampilannya, bukan karena hijabnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena ngajinya, bukan. Ya, jangan buta dalam memandang. Gunakan akal dan pikiran. Ya, pakai perasaan, jangan mati rasa. Mentang-mentang yang orang bisa ngaji, udah pasti bagus itu. Di belakangnya kok ditikam. Nggak suka aku yang model-model gitu. Ya, kita itu memilih seorang presiden. Presiden. Tugasnya apa, Bunda? Ngatur negara. Perekonomian. Ya, banyak lagi urusan dia. Ya. Bukan dia harus, kalau dia mau baca Quran ya di rumahnya sendiri. Nggak usah dipertontonkan di depan masyarakat. Mau ngapain? Mau disanjung? Mau dipuji? Oh, karena suaranya bagus. Sudah layak jadi presiden. Iya. Ya udah besok dia belajar ngaji. Belajar ngaji gitu. Belajar tajwidnya lah yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Yang panjang gitu, napasnya panjang gitu. Tapi tujuannya itu apa? Biar jadi presiden. Udah salah penilaian seperti itu. Tapi tong kosong. Kadang-kadang orang Indonesia ini